Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Begitu Yunxiao dan Dingling, melangkah ke lorong, mereka segera terbungkus cahaya 5 warna dan tersedot ke dalam halo, lingkungan dipenuhi dengan lampu yang mengalir dan warna-warna cerah, dan perubahannya luar biasa. Pemandangan di depannya terus berubah, dan segera dia tiba di ruang terbuka, tidak ada orang di sekitar. Teleportasi itu acak, dan tidak ada yang tahu kemana Dingling, telah dikirim, ki spiritual di dalamnya selebat kabut pagi, dan napas besarnya membuat seseorang merasa segar dan segar. Apakah ini bagian dalam Gunung Meru? Yunxiao mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, itu adalah satu-satunya alam abadi di alam bela diri surgawi dengan batas usia, meskipun telah dibuka di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa lagi masuk, siapa sangka dia akan bisa menebus penyesalan ini dalam hidup ini. Yuan Qi yang murni, tidak hanya lebih padat, tetapi juga tampaknya mengandung sesuatu yang lain. Yunxiao merasakannya dengan hati-hati, dan hatinya sedikit tersentuh, sepertinya sangat mirip dengan perasaan yang dia miliki di tablet alam ilahi, hatinya bergetar dan dia terkejut, mungkinkah Gunung Meru ini benar-benar ruang independen yang secara pribadi dibuka oleh sosok kuat kuno dan kemudian hilang ke dalam turbulensi spasial. Petik 2. Saya tidak peduli, waktu sangat berharga, aku perlu menyerap energi spiritual sebanyak mungkin. Dia naik ke udara dan memperluas indera ilahinya tanpa batas, segera, dia bisa merasakan segalanya dalam jarak 1000 mil, yang mengejutkannya adalah dia hanya bisa merasakan jejak seseorang yang berlari di hutan, ada puluhan ribu orang yang masuk, tetapi hanya ada satu orang dalam jarak 1000 mil, ukuran Gunung Meru tampaknya telah melampaui imajinasinya. Lembah di timur tampaknya memiliki deposit energi spiritual cair, ayo pergi saja ke sana. Dia memilih tempat dan dengan lembut menepuk kereta, melaju menuju lembah. Lembah itu dipenuhi dengan lautan awan kiroh, jika itu di benua bela diri surgawi, itu pasti akan menjadi gunung spiritual dan tanah harta karun yang akan dipaksa untuk dipimpin oleh kekuatan super itu. Cahaya keemasan melintas di antara alis Yunxiao, dan tablet alam ilahi segera terwujud dan jatuh langsung ke lembah. Ledakan, badan prasasti itu jatuh lurus ke bawah, menyebabkan sejumlah besar air memercik, itu semua Yuan Qi cair yang mengalir ke dasar lembah. Bentuk jiwa Yunxiao muncul di tablet alam ilahi dan sepenuhnya mengaktifkan 9 susunan penyerap energi naga, segera, sejumlah besar energi roh menyembur ke dalam tablet seperti sungai, mengalir dengan lancar di 4 alam utama dan menyehatkan tanah kering. Saya akan menyerap sebanyak yang saya bisa, saya tidak tahu kapan pintu masuk Gunung Meru akan ditutup, menurut catatan sebelumnya, itu semua sekitar 3 bulan, semua orang di dalam akan diteleportasi secara otomatis, dan pintu masuk akan menghilang dari ranah seni bela diri surgawi, saya ingin tahu sejauh mana tablet alam ilahi akan pulih dalam 3 bulan. Saat dia hendak pergi, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Luo Yunsang, dan dia berkata, ini Gunung Meru. Saya ingin keluar. Murid Yunxiao menyempit saat dia berkata dengan gembira, Guru Yunsang telah mencapai puncak Raja Bela Diri Bintang 9, dan hanya selangkah lagi dari alam Raja Bela Diri, di luar sangat berbahaya, jadi sebaiknya aku tinggal di sini, jumlah energi spiritual di alam api jauh lebih besar daripada di dunia luar. Aku tidak takut padamu, Yunsang, mendengus, Anda di sini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan kata-katanya, rasa malu melintas di wajahnya saat dia berkata dengan marah, maukah kamu membiarkanku keluar? Yunxiao merasa malu, dia buru-buru melambaikan tangannya, dan Yunsang segera muncul di kereta di luar lembah, berdiri berdampingan. Dunia yang indah, mata Yunsang berbinar, dan dia menjadi ceria. Yunxiao tersenyum kecut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Luo, Gunung Meru adalah salah satu dari 4 alam surgawi di alam seni bela diri surgawi, ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi di dalam, bahkan saya harus berhati-hati. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk tinggal di suatu tempat dan berlatih keras sambil menunggu teleportasi berlangsung. Wajah Yunsang menjadi dingin, aku tahu apa yang aku lakukan, dia mendengus, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku.
Yun Xiao merasa pahit di hatinya, Yun Sang menjadi semakin seperti gadis kecil di depannya, ini bukan pertanda baik. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dia dengan cepat menamparkan kereta itu dan kereta itu bergemuruh, bersembunyi di hutan. Diam, seseorang akan datang. Yun Xiao memberi isyarat untuk menyuruh mereka diam, baru setelah beberapa saat dia melihat sesosok berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Yun Sang kaget, indera ilahi Yun Xiao sangat kuat. Saudara-saudara di depan, tolong. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Pria itu berteriak ke arah mereka saat dia berlari menyelamatkan diri, dia jelas telah menemukannya. Kali ini, Yun Sang bahkan lebih terkejut, tempat persembunyian mereka telah diblokir oleh indera ilahi Yun Xiao, kecuali jika indera ilahi seseorang jauh lebih kuat, tidak mungkin mereka bisa ditemukan, monster macam apa orang-orang ini. Indera ilahi mereka masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Yun Xiao juga mengerutkan kening, merasa tidak percaya, meskipun kelompok junior ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di kekuatan utama masing-masing, tidak mungkin keinginan spiritual mereka menembus perisainya. Aku tahu kamu ada di sini, berhentilah bersembunyi. Ada hal yang kuat di belakang saya, ayo bunuh bersama. Tidak hanya semua manfaat akan diberikan kepada Anda, tetapi saya juga pasti akan membalas Anda nanti. Arah di mana orang itu berlari tidak diragukan lagi mengarah ke arah mereka berdua. Dengan itu, Yun Xiao benar-benar menghilangkan jejak keberuntungan terakhir di hatinya dan berjalan keluar dari perisai bersama Yun Sang. Begitu pria itu melihat sosok itu, dia sangat gembira, tetapi dengan cepat berubah menjadi rasa kehilangan yang luar biasa dan dia berteriak kecewa, apa? Ada dua raja bela diri. Sialan, budidaya sampah semacam ini tidak cukup untuk menjadi umpan meriam. Saat dia hendak berbalik dan mengubah arah, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Yun Xiao saat dia berteriak kaget, "Ye, kamu adalah Li Yun Xiao. Itu bagus. Aku akhirnya bertemu seseorang dengan kekuatan." Dia buru-buru bergegas ke sisi kedua orang itu, mengulurkan tangannya, dan mengucapkan serangkaian kata yang panjang, "Saya Zhou Ziyuan dari Pulau Bunga Plum di utara. Saya lupa memeriksa almanak ketika saya keluar, dan saya sedikit tidak beruntung hari ini, saya bertemu monster seperti itu begitu saya memasuki Gunung Meru, meskipun kamu hanya seorang penguasa bela diri bintang 6, aku bisa mengatakan bahwa kamu sekuat aku, mengapa kita tidak bergabung dan mengalahkan monster itu?" Dengan wajah tanpa ekspresi, Yun Xiao mengulurkan tangan kanannya. Zhou Ziyuan juga mengulurkan tangan kanannya untuk menjabat tangannya, berpikir bahwa dia telah menyetujui permintaannya. Yang mengejutkan, Yun Xiao mendorongnya ke samping dengan tangan kanannya dan berkata dengan dingin, "Jangan." Blokirnya, mata seperti bintang itu menatap hutan kosong, dan cahaya tajam berkedip-kedip di dalamnya. Zhou Ziyuan sedikit malu, monster itu tahu bagaimana menyembunyikan dirinya, saya masih belum melihat penampilannya dengan jelas, saya hanya menderita serangan yang signifikan. Yun Xiao menatapnya dan bertanya dengan curiga, "Kamu bahkan bisa melihat melalui perisai indera ilahiku, bagaimana mungkin kamu tidak melihat bentuk benda ini?" Zhou Ziyuan menyeringai saat dia mengeluarkan cermin dan mengguncangnya di tangannya, "Saya menggunakan cermin surgawi tertinggi ini untuk mengamati radius 1000 mil, dan saya hanya menemukan kalian berdua." Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Aneh, jelas hanya ada satu orang sekarang, mengapa tiba-tiba ada orang lain? Cermin surgawi tertinggi tidak mungkin salah." "Oh benar, kamu pasti baru saja masuk dari Yanwu, itu benar," itu menjelaskannya. Zhou Ziyuan menepuk kepalanya dan segera mengetahuinya. Yun Xiao melirik cermin surgawi tertinggi di tangannya, lalu berkata sambil mencibir, "Jangan bertindak tinggi dan perkasa di depanku, meskipun Pulau Bunga Plum bukanlah sekte besar, cermin surgawi tertinggi masih merupakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 yang terkenal, harta karun Pulau Bunga Plum, yang ada di tanganmu hanyalah barang palsu yang kamu temukan oleh alkemis tingkat ke-7 untuk ditiru." Zhou Ziyuan terkejut, dan dia mencengkeram cermin di tangannya dengan erat, seolah-olah dia takut Yun Xiao akan merebutnya. "Kamu, bagaimana kamu tahu? Ini bukan palsu, itu disebut cermin surgawi tertinggi yang lebih rendah. Adikmu kecil, kamu memperlakukan benteng gunung sebagai harta karun. Tersesat, jangan mempermalukan diri sendiri." Yun Xiao menendang Zhou Ziyuan, lalu berbalik dan menatap hutan kosong dengan mata berkedip.
Di hutan kosong di depannya, ada kekuatan aneh yang menyebar. Kekuatan ini sepertinya telah menyatu dengan hutan di sekitarnya. Di bawah indera spiritualnya, dia bisa melihat bahwa ada cairan hijau lengket yang bergerak di banyak pohon, seolah-olah itu hidup. Hati-hati, ketika Yun Sang melihat Yun Xiao berjalan, dia buru-buru menghentikannya dan berseru, "Jangan pergi." Bahkan Grandmaster bela diri seperti Zhou Ziyuan tidak bisa berbuat apa-apa. Yun Xiao menepuk tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Wu Zong bukan apa-apa, saya akan baik-baik saja." Wajah Zhou Ziyuan menjadi gelap dan dia sangat malu. Yun Xiao perlahan berjalan ke depan, setelah 7 langkah, dia berada di tengah pepohonan dengan cairan hijau, di mana dia mulai mengamati dengan tenang. Desir, dengan suara menderu, Yun Xiao melangkah ringan ke tanah, dan sosoknya bergerak dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan di belakangnya, lengan di lengannya masih robek, dan bahkan kulitnya memiliki luka kecil. Jantung Yun Sang berdetak kencang, dia telah membuka matanya selebar-lebarnya, tetapi dia tidak melihat bagaimana Yun Xiao diserang. Di sampingnya, pupil Zhou Ziyuan menyempit, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, beberapa suara yang menembus udara lagi datang dengan frekuensi tinggi, sosok Yun Xiao berkedip-kedip di depannya, meninggalkan puluhan juta bayangan, sehingga hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi tubuh aslinya. Baru pada saat itulah Yun Sang menyadari sesuatu, sepertinya ada sesuatu yang terus-menerus bolak-balik melalui hutan, menyebabkan serangan kuat yang hampir memotong udara. Mata Zhou Ziyuan membelalak kaget, dia tercengang, sulit baginya untuk menghindari bahkan salah satu dari serangan itu. Saat ini, setidaknya ada selusin serangan bolak-balik di sekitar Yun Xiao, dan jumlahnya masih bertambah. "Lihat adikmu, cepat dan bantu." Yun Xiao mengutuk Zhou Ziyuan dari kejauhan. Zhou Ziyuan segera bereaksi dan membuang cermin surgawi yang lebih rendah di tangannya, itu segera memancarkan seberkas cahaya kuning, yang dengan cepat mengembang dan bersinar ke bawah. Desir, kemanapun cahaya lewat, suara mendengung bisa terdengar, seolah-olah ruang dan waktu telah membeku pada saat ini, dan semuanya melambat. Wah, wah, wah. Lebih dari selusin suara pemecah udara langsung menembus tubuh Yun Xiao dan menghilang tanpa jejak, hanya cairan hijau di depan Yun Xiao yang dipasang di tempatnya oleh cermin surgawi kecil, bergerak perlahan di udara sesuai dengan lintasannya sendiri seolah-olah dalam gerakan lambat. Cairan hijau itu dikelilingi oleh tetesan darah, yang keluar dari telapak tangan Yun Xiao. Untuk bekerja sama dengan cermin surgawi supreme kecil, dia menggunakan telapak tangannya untuk memblokir cairan hijau. Pada akhirnya, telapak tangannya tertusuk. Orang harus tahu bahwa bahkan serangan Grandmaster bela diri tidak akan dapat merusak tubuh tiran tertingginya. Itu benar-benar ditembus oleh benda kecil ini dalam sekejap, tetapi juga sangat terhalang dan akhirnya ditekan oleh cermin surgawi tertinggi yang lebih rendah. Itu bagus. Aku akhirnya menangkapnya. Zhou Ziyuan melompat kegirangan dan berkata dengan keras, "Aku ingin melihat monster macam apa yang berani menyerangku." Selain menatap cairan hijau, ada juga sedikit keraguan dan keserakahan di matanya saat dia melirik Yun Xiao. Langkah aneh pemuda itu membuat jantungnya berdebar kencang, dan menurut perkiraan konservatif, Yun Xiao memiliki setidaknya 1 miliar batu primordial kelas menengah padanya, yang merupakan kekayaan yang bisa menghancurkannya sampai mati. Meskipun lawannya tampaknya memiliki trik tanpa akhir di lengan bajunya, cermin surgawi supreme mininya bahkan bisa menjebak seorang ahli alam kerajaan bela diri dan membuatnya sulit untuk bergerak. Adapun raja bela diri yang cantik di sebelahnya, dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan. Saat Zhou Ziyuan berjuang di dalam hatinya dan ragu-ragu, Yun Xiao mendengus dan menarik kembali tangan kirinya, meraih cairan hijau dan menjebaknya dengan ki primordialnya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba bergerak, ia tidak bisa melarikan diri. Jantung Zhou Ziyuan berdebar kencang. Dia melompat kaget dan berkata dengan ngeri, "Bagaimana kamu masih bisa begitu gesit di bawah cermin surgawi supreme kecilku?" Yun Xiao menatapnya seolah-olah dia idiot dan berkata, "Cermin surgawi tertinggi dikatakan mampu menjebak segala sesuatu, tetapi itu tidak lebih dari menggunakan aturan langit dan bumi untuk menyegel ruang dengan paksa. Pemalsuan milikmu ini hanya di peringkat 7, jadi tidak mungkin bagimu untuk mengunci ruang. Paling-paling, Anda dapat menggunakan kekuatan aturan untuk menjebak pihak lain. Selama Anda memahami kekuatan hukum ini,
Anda secara alami tidak akan terikat olehnya. Petik 2. Zhou Ziyuan merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Untungnya, dia tidak bergerak sekarang. Jika tidak, dia bahkan tidak akan berani memikirkan konsekuensinya. Mengapa dahimu berlumuran keringat? Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, kamu tidak merencanakan sesuatu yang buruk, kan? Aku merasa kamu tidak terlihat terlalu baik sekarang. Tidak, Ying Luo, bagaimana itu bisa terjadi? Kita berada di sisi yang sama, dan Anda telah menyelamatkan saya, bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda dengan rasa tidak berterima kasih dan mengingini langkah misterius dan batu vitalitas Anda? Zhou Ziyuan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menyangkalnya dengan tergesa-gesa. Luo Yunsang, hehe, baiklah, hal-hal itu telah lolos, kata Yun Xiao, kamu bisa tersesat sekarang. Mulut Zhou Ziyuan terbuka lebar, dia menggumamkan beberapa patah kata dan berkata dengan canggung, Tuan Muda Yun, apa ini? Bisakah saya melihatnya? Tentu, kata Yun Xiao dingin, 5 juta batu primordial kelas menengah untuk dilihat. Zhou Ziyuan, Wan, lupakan saja, saya akan pergi saja. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghilang dari tempat itu dengan satu langkah. Dalam sekejap, dia berjarak 100 meter, berlari ke depan. Yun Xiao, orang itu jelas tidak memiliki niat baik sekarang. Luo Yunsang melihat dengan waspada ke arah di mana Zhou Ziyuan pergi dan berkata dengan cemberut, mengapa tidak menjatuhkannya? Apa yang bisa dilakukan belalang? Yun Xiao terkekeh, bisakah itu menjungkir balikkan langit? Petik 2. Yunsang tercengang, dan kemudian dia terdiam, meskipun basis kultivasi Yun Xiao tidak sekuat miliknya, kekuatan tempurnya yang menantang surga berada di luar imajinasinya, dia segera memikirkan Gu Fei Yang dan merasa sedikit hangat, kemudian, dia berbalik untuk melihat cairan hijau yang sedang berjuang di tangan Yun Xiao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yun Xiao, apa ini? Sebenarnya sekuat ini hal yang baik, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu disebut iblis hijau kecil, binatang iblis yang sangat langka, sayang sekali kami hanya menangkap satu, jika kita bisa menangkap beberapa lagi, kita akan benar-benar kaya. Gremlin hijau kecil, lumayan, benda ini tidak memiliki banyak kekuatan, Yun Xiao menjelaskan, tapi kecepatannya luar biasa, jika dapat berevolusi ke tingkat ke-7, itu dapat memotong ruang terbuka, selain itu, jika ada sejumlah besar dari mereka, bahkan seorang yang mulia bela diri akan pusing jika mereka bertemu dengan mereka, aku akan memberikan iblis hijau kecil ini kepadamu, ini cukup menyenangkan. Menyenangkan, Ying Luo. Yunsang memandangi cairan hijau yang berjuang di tangan Yun Xiao, dia menganggapnya cukup lucu, tetapi dia tidak berani menyentuhnya. Kamu tidak bisa menjinakkannya dengan basis kultivasimu saat ini, kata Yun Xiao, aku akan membantumu mengekstrak jiwa dan jiwanya, kemudian, itu akan patuh dan di bawah kendali Anda. Dia mengangkat tangan kanannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di ujung jarinya, dia kemudian dengan lembut mencelupkannya ke dalam cairan hijau. Mencicit, cairan hijau mencicit, dan cahaya kuning meledak dari tubuhnya, Yun Xiao menangkapnya di tangannya dan dengan santai menyuntikkannya ke dahi Yunsang, dia kemudian menyerahkan goblin hijau kecil itu kepadanya dan berkata, kamu memiliki jiwa dan rohnya di tubuhmu, jadi ia tidak akan berani melanggar perintahmu. Luo Yunsang sangat gembira, monster hijau kecil itu berbaring dengan takut-takut di telapak tangannya dan perlahan meleleh, akhirnya berubah menjadi pelindung pergelangan tangan yang melingkari tangannya. Yunsang merasakan hawa dingin di kulitnya, yang membuatnya sangat bahagia. Pada saat ini, Yun Xiao mengeluarkan peta dari cincinnya dan membukanya di depannya, itu adalah peta yang diberikan kamar dagang angin petir kepadanya untuk menemukan harta karun itu, dan secara singkat menguraikan situasi Gunung Meru. Pada awalnya, Yun Xiao berpikir bahwa seharusnya tidak ada banyak masalah dengan peta, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu hanya sudut Gunung Meru, dan hanya Tuhan yang tahu sudut mana itu. Dia memproyeksikan pemandangan dalam gambar itu ke dalam pikirannya, lalu menyimpannya, dan berkata, luasnya Gunung Meru sulit dibayangkan, saya akan berjalan-jalan, Guru Luo, apakah Anda ingin tinggal di sini untuk menerobos atau berjalan-jalan? Tidak perlu terburu-buru untuk menerobos, aku akan pergi bersamamu dan melihat-lihat, saya hanya bisa datang ke tempat ini sekali dalam hidup saya, Yunsang berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, tanpa mengatakan apa-apa lagi,
Yun Xiao membuang kereta Blue Wolf, dan mereka berdua naik ke sana dan mulai terbang melalui Gunung Meru. Setelah sekian lama, dia samar-samar bisa merasakan jejak beberapa orang lagi di bawah. Mengaung. Tiba-tiba, raungan binatang iblis datang dari depan, dan seluruh tanah dan pegunungan bergetar. Burung-burung di hutan di bawah terkejut dan terbang menjauh. Apa yang terjadi? Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia buru-buru menghentikan kereta dan melihat ke bawah. Beberapa sosok dengan cepat terbang, tubuh mereka memancarkan cahaya yang kuat, dan kemudian terbang kembali ke bawah. Setelah itu, terdengar suara terus-menerus, seolah-olah mereka sedang bertarung dengan beberapa binatang iblis. Dia dengan hati-hati terbang dan melihat dari jauh, ternyata itu adalah binatang batu besar, dan bertarung dengan 5 prajurit. Binatang batu itu adalah monster-monster tingkat 6, tetapi yang di depan mereka 3 atau 4 kali lebih besar daripada yang ada di alam bela diri surga, dan itu juga jauh lebih ganas. Mereka berlima adalah Grandmaster bela diri dari alam 6 arah, tetapi mereka hanya bisa melindungi diri dari binatang batu, dan ini hanya dengan bertarung dan menghindar pada saat yang sama. Yun Xiao menatap binatang batu itu, matanya berkedip. Binatang batu itu sendiri tidak ada yang istimewa, tetapi memiliki hati yang sangat berharga, yang disebut hati batu, sama seperti api bumi teratai biru yang telah dikumpulkan Duan Yue. Itu adalah harta karun elemen bumi yang sangat berharga. Agar batu ini dapat tumbuh hingga ukuran seperti itu, jantung batu, itu pasti luar biasa. Dua bersaudara di atas, datang dan bantu, kami akan membagi keuntungan setelah membunuh binatang batu ini. Seseorang di bawah memperhatikan kereta Blue Wolf dan berteriak, pertempuran antara mereka berlima sangat sulit, dan semakin tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Yun Xiao melirik kelima pria itu dan mencibir di dalam hatinya, kelima orang ini jelas tidak berasal dari kekuatan yang sama, mereka pasti bertemu secara kebetulan dan terus-menerus menggunakan teknik tubuh mereka untuk bertarung, mengumpulkan kekuatan. Tak satu pun dari mereka mau menyerang dengan kekuatan penuh mereka, jika tidak, dalam level yang sama, bahkan jika mereka berlima tidak bisa mengalahkannya, binatang batu itu tidak akan begitu sombong. Saudaraku, kami hanya penguasa bela diri, tidak ada gunanya bagi kita untuk turun, Yun Xiao berteriak dengan suara gugup. Apa? Seorang penguasa bela diri? Bagaimana sampah seperti itu masuk ke Gunung Meru? Nada suara pria itu langsung berubah masam saat dia mulai mengutuk. Orang lain berkata, itu pasti murid-murid dari sekte sampah di pegunungan selatan ini, kekuatan mereka adalah sampah, tetapi mereka menempati begitu banyak tempat, ini sangat. Kamu lebih baik memperhatikan mulutmu, nak, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Orang lain meraung marah, dia tampaknya berasal dari pegunungan selatan dan sangat marah. Heh, kamu orang-orang pegunungan selatan adalah sampah, kamu masih belum yakin? Bunuh aku, pria itu mencibir, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri sekarang, jadi berhentilah bicara omong kosong. Kamu ibu, pembudidaya pegunungan selatan benar-benar marah, dia benar-benar mengabaikan serangan binatang batu itu dan langsung mengangkat pedang panjangnya, menebas ke arah orang lain, aku akan melihat apakah aku bisa membunuhmu hari ini. Ekspresi pria itu berubah dan dia berkata dengan marah, apakah kamu sialing gila? Bukan hanya pedang pembudidaya pegunungan selatan yang menebas, yang membuatnya semakin ketakutan adalah tubuh besar binatang batu itu tiba-tiba berubah menjadi Rolling Stone yang tak terhitung jumlahnya, menabrak dari langit. Rolling Stone dipenuhi dengan kekuatan ki iblis dan tidak kalah kuat dari senjata. Suan, mereka menyerang tanpa pandang bulu pada saat yang sama, seolah-olah gunung itu runtuh. Cepat lari, mereka berlima terkejut pada saat yang sama, dan pria wilayah selatan itu juga ketakutan, dia buru-buru mengedarkan ki sejatinya ke puncak, dan mereka berlima hampir menggandakan kecepatan mereka saat mereka tersebar ke segala arah. Boom boom boom, sejumlah besar Rolling Stone jatuh ke tanah dan sebenarnya langsung tersembunyi di dalamnya, berubah menjadi bagian dari bumi, mereka tampak dalam keadaan bebatuan dan menutupi tanah. Apa yang membuat rambut mereka berdiri tegak adalah bahwa bebatuan yang menutupi tanah sebenarnya perlahan bergerak, seperti cairan yang mengalir ke arah mereka. Wah, wah, wah. Mereka berlima buru-buru naik ke udara dan melihat ke bawah dari langit, baru kemudian mereka menghela nafas lega. Tapi segera, ekspresinya menjadi serius lagi, kemanapun binatang batu itu lewat,
ia melahap sebagian besar hutan, mengubahnya menjadi hutan batu, seluruh gunung berubah menjadi gunung batu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Inikah saya? Wajah Yun Xiao berubah drastis saat dia berkata dengan ngeri, sial. Itu telah melahap seluruh gunung dan berevolusi. Evolusi binatang batu seharusnya sudah dimulai sejak lama, dan seharusnya diganggu oleh kelima orang ini, saya khawatir itu hampir selesai sekarang. Kalau begitu, ayo cepat pergi, kata Yun Sang, wajahnya pucat, aura di bawah sana sangat kuat sehingga mencekik. Tidak tergerak, Yun Xiao berkata dengan tegas, bahkan jika dia maju ke langkah ketujuh, bahkan jika aku tidak bisa menjatuhkannya, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk pergi, jangan terpengaruh oleh tekanan di Ki Iblis, saksikan itu menerobos dengan hati-hati, akan sangat bermanfaat bagimu untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri. Baru saat itulah Yun Sang merasa lega, dia melakukan penyembunyian roh dan Ki dan menyebarkan indera ilahinya untuk merasakan terobosan binatang batu itu. Bum bum bum, getaran besar datang dari bawah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi, seluruh ruang bergetar. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari 5 pria itu berkata dengan wajah pucat, binatang batu ini tampaknya menjadi gila karena serangan kita, Ki Iblis yang dipancarkannya sekarang membuatku sangat gelisah. Ada apa? Apakah dia akan menyerah? Tahukah kamu berapa nilai jantung batu itu? Salah satu dari mereka mendengus, binatang batu yang begitu besar, jika kita membunuhnya, kita akan mendapatkan setidaknya satu potong masing-masing senilai ratusan juta batu purba. Memang tidak sulit untuk menangkap dan membunuh binatang batu ini, tetapi bagian yang sulit adalah semua orang tidak mau bekerja sama dan berkontribusi, bagaimana kita melawan ini? Itu memang masalah, karena mereka telah bergabung, mereka harus jujur satu sama lain, setiap orang harus menjadi putra yang bangga dari sekte mereka sendiri, kekuatan yang mereka tunjukkan seharusnya tidak terlalu rendah, kan? Bukankah kalian orang luar melihat ke bawah pegunungan selatan? Maka kalian harus tampil baik dan menyerang sekarang. Murid pegunungan selatan mencibir. Saudaraku, aku salah sekarang, saya secara resmi meminta maaf kepada Anda, jika kita berlima masih tidak bisa dengan tulus bergabung, maka daging gemuk yang ada di mulut kita ini akan benar-benar terbang. Pria dari sebelumnya meminta maaf dengan wajah lurus, tetapi cahaya di matanya tampak sedikit setan. Bagus, karena semua orang telah setuju, maka mari kita bersumpah bersama. Siapapun yang tidak berusaha nanti akan menjadi kura-kura dan kultivasi mereka akan stagnan selama sisa hidup mereka. Setelah orang itu selesai berbicara, dia menunjuk ke langit dengan satu tangan dan bersumpah dengan serius. 4 lainnya saling memandang, lalu juga bersumpah satu persatu, lalu tersenyum satu persatu. Ayo ambil nyawa binatang batu ini sebelum menjadi gila. Salah satu dari mereka berkata, tunggu. Orang lain menghentikannya dan berkata, transformasi binatang batu ini agak aneh, jangan bertindak gegabah, saya sarankan kita turun dan menyelidiki. Menyelidiki, siapa yang akan pergi? Mereka berlima segera terdiam dan memalingkan muka. Salah satu dari mereka terbatuk 2 kali dan berkata, semuanya, tidak perlu terlalu bermasalah, apakah tidak ada mata-mata yang sudah jadi di sana? Dia terkekeh dan berteriak pada kereta Blue Wolf Yun Xiao, bocah, cepat datang dan turun untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan binatang batu itu. Yun Xiao terkejut dan tidak bisa berkata-kata pada ketidaktahuan orang-orang ini, saudaraku, saya hanya seorang penguasa bela diri, aku akan mati jika aku jatuh. Apa yang kamu takutkan? Teriak pria itu dengan marah, dengan kami berlima melindungimu, tidak akan mudah bagimu untuk mati. Aku hanya memeriksa apa yang terjadi dengan binatang batu itu, tidak memintamu untuk menaklukkannya. Selain itu, apakah kamu bahkan memiliki kemampuan untuk melakukannya? Tidak, Yun Xiao buru-buru berkata, jadi, kakak, kamu harus turun dan melihatnya sendiri. Apakah kamu ingin mati? Pria itu sangat marah, dia tidak menyangka bahwa seorang penguasa bela diri belaka akan berani tidak mematuhinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke arah kereta. Seberkas cahaya menyebar dari kereta, dan Yun Sang perlahan membuka matanya yang jernih, pada saat kritis ini, dia akhirnya menembus alam 4 simbol dan memasuki alam 5 elemen. 5 elemen di langit memancarkan cahaya 5 warna dan bergabung ke dalam tubuhnya. Maju!
Dia hanya Raja Bela Diri Bintang 1, dan dia masih sampah. Berdiri di atas kereta, pria itu menunjuk ke arah Yun Xiao dan berteriak, kalian berdua, segera turun dan selidiki situasinya, kalau tidak, hanya ada satu kata untukmu kematian. Yun Xiao tersenyum ketika dia melihat bahwa Yun Sang telah berhasil maju, dia berbalik, mengangkat alisnya, dan berkata, kamu ingin aku mati? Dentang, dentang, dentang. Pria itu membuka mulutnya, tetapi suaranya terputus tiba-tiba, seolah-olah gabus telah tersangkut di tenggorokannya, keringat dingin mulai menetes di wajahnya, dan bibirnya bergetar saat dia berkata, "Yeye kamu Ying Luo." Ledakan. Tiba-tiba, getaran besar meledak dari tanah, ki yang mengerikan bergegas, dan seluruh langit langsung menjadi iblis, gunung batu di bagian bawah menjulang dari tanah dengan suara, hualala, dan berubah menjadi penampilan binatang batu, secara bertahap tumbuh lebih besar dan sebenarnya lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya, itu menjadi raksasa batu yang menjulang tinggi dan meraih tempat keempat orang itu berada dengan telapak tangan. Wajah Yun Xiao berkedip, mengabaikan Grandmaster bela diri, dia dengan cepat memutar kereta dan melarikan diri ke langit, dia awalnya berharap bahwa itu dia akan dapat mengambil keuntungan dari situasi setelah mereka berlima berurusan dengan binatang batu itu, sekarang binatang batu telah berevolusi menjadi keberadaan tingkat kaisar peringkat ke-7, bahkan jika mereka semua bertarung dengan nyawa mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Surga, cepat lari. Salah satu dari 4 pembudidaya melihat tangan besar itu dan sangat terkejut sehingga dia berubah menjadi sinar cahaya dan mencoba melarikan diri. Semuanya, jangan lari. Kami akan memblokir mereka bersama-sama. Apakah kamu lupa sumpah yang kamu buat barusan? Mata murid pegunungan selatan membelalak karena marah saat dia meraung. Benar, dia benar, ayo menyerang bersama. 3 lainnya. Segera merasa yakin, mereka masih memiliki banyak jurus pamungkas dan kartu truf, sehingga mereka mungkin bisa mengalahkan musuh. Binatang batu ini hanya berukuran sedikit lebih besar, sepertinya tidak sekuat itu. Tombak Iblis Qian Yuan, telapak tangan hantu primordial, tangan kaisar matahari yang terbakar. 3 sinar cahaya membombardir tangan besar yang jatuh, dari kejauhan, itu terlihat sangat tipis. 3 serangan itu mendarat di telapak tangan binatang batu itu, membuat beberapa suara teredam dan menghancurkan beberapa serpihan batu, tetapi itu tidak berpengaruh, kelima jari tangan besar itu membungkuk, dan itu akan digenggam. Mengapa ada satu orang lebih sedikit? Siapa yang tidak bergerak? Salah satu dari mereka meraung kaget dan marah, kelima jari binatang batu itu setebal gunung, dan mampu mengunci orang-orang ini hanya dengan tekanannya. 2 lainnya juga terkejut ketika mereka melihat ke atas. Mereka melihat bahwa Grandmaster bela diri dari wilayah selatan, yang baru saja berteriak agar mereka tidak lari dan meminta mereka untuk bekerja sama, telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri 1000 meter jauhnya, mengikuti kereta Blue Wolf Yun Xiao dan terbang ke langit. Puff! Wu Zong sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dia berteriak, tikus domain selatan. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ledakan! Setelah dia meneriakkan ini, dia menemukan bahwa dunia itu gelap. 5 jari tangan besar binatang batu itu mengepal, dan jeritan menyedihkan beberapa orang terdengar. Kemudian, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Setelah binatang batu itu membunuh 5 orang dengan satu telapak tangan, ia mengangkat kepalanya untuk melihat 2 titik kecil yang telah melarikan diri dan mengejar mereka dengan langkah besar. Kekuatan iblisnya yang kuat langsung mengunci 2 titik hitam di depannya. Dengan satu langkah, dia menyeberangi 1000 meter dan mengejar mereka. Saudara di depan, tunggu aku. Murid pegunungan selatan terkejut, langkah binatang batu itu tampak lambat, tetapi dengan setiap langkah, bumi dan gunung didorong mundur. Itu sebenarnya berisi hukum spasial. Hanya dalam beberapa saat, dia hampir mengejar murid pegunungan selatan. Dia ketakutan dan buru-buru meminta bantuan. Semuanya, mari kita melarikan diri bersama, setidaknya kita bisa saling menjaga. Grandmaster seni bela diri di kereta Blue Wolf juga terpana oleh kekuatan binatang batu. Dia berkata dengan cemas, jangan menunggu dia. Begitu dia berhenti, binatang batu akan menyusul, menunggunya hanya mencari kematian. Namun, kecepatan terbang Grandmaster seni bela diri jelas lebih cepat daripada kereta Blue Wolf. Grandmaster seni bela diri wilayah selatan menyusul dengan sangat cepat dan melompat ke kereta Blue Wolf. Dia mengutuk, kamu bocah kecil,
apakah kamu ingin mati? Aku menyuruhmu menunggu, tapi kamu berlari lebih cepat. Grandmaster seni bela diri lainnya mencibir dan berkata, siapa yang bisa berlari secepat kamu? Wajah Grandmaster seni bela diri wilayah selatan bersinar dengan rasa malu dan marah. Dia tahu bahwa dia mengacu pada dia meninggalkan 3 lainnya dan melarikan diri sendirian, tetapi jika dia tidak cerdas, dia sudah menjadi tumpukan daging. Kultivasi pria itu adalah Grandmaster bela diri bintang 4, yang 1 tingkat lebih tinggi darinya, jadi dia tidak berani membantahnya. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya pada 2 penguasa bela diri lainnya dan berkata dengan marah, aku berbicara tentang kamu, apakah kalian semua tuli? Beri aku lari, Yeye kamu adalah Li Yun Xiao. Keringat dingin seukuran kacang mengalir di dahi Grandmaster bela diri, ketika dia melihat wajah Yun Xiao dengan jelas, matanya berubah sejelek ikan mati, dan dia berkata dengan patuh, Yun, Tuan Langit Awan Tuan Kota, Aku tidak berbicara tentangmu, Ying Luo, saya berbicara tentang orang itu. Dia gemetar saat dia menunjuk ke Yun Sang, seluruh tubuhnya basah kuyup. Yun Xiao mengangkat kepalanya dengan dingin dan berkata, dia guruku. Kaki Wuzong hampir berubah menjadi jeli saat tubuhnya mulai gemetar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, saudaraku, meskipun Li Yun Xiao ini memiliki kekuatan yang luar biasa, jika Anda dan saya bergabung, kita dapat dengan mudah menjatuhkannya dan mengendalikan kereta ini. Ketika binatang batu menyusul, dia akan membuang keduanya untuk memblokir mereka. Kami akan mempertahankan kekuatan kami di atas kereta sehingga kami dapat melarikan diri dengan sekuat tenaga. Itu adalah Grandmaster bela diri lainnya, matanya berkedip. Meneguk, murid pegunungan selatan menelan ludah keras dan telapak tangannya berkeringat. Dia berjuang sejenak dan tiba-tiba berteriak, Tuan Kota Langit Awan, orang ini diam-diam mengirimi saya pesan sekarang. Dia berkata bahwa dia akan bergabung untuk menjatuhkanmu dan membuangmu keluar untuk melawan binatang batu. Grandmaster bela diri ini adalah murid dari sekte besar di wilayah selatan, dan dia mengenal Yun Xiao jauh lebih baik daripada 3 wilayah lainnya. Pria lain hanya melihat kekuatan Yun Xiao di Yanwu, dan dia berpikir bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan susunan. Jika tidak peduli seberapa menantang surga basis kultivasinya, akan ada batas untuk itu. Meskipun dia waspada terhadapnya, dia tidak takut. Murid wilayah selatan ini berbeda. Sebelum mereka datang ke Yanwu, guru mereka telah memperingatkan mereka untuk tidak melawan Yun Xiao secara langsung, karena dia sekuat kaisar bela diri. Setelah pertempuran di Pulau Qianghua, nama Yun Xiao telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Semua kekuatan utama telah membuat berbagai analisis tentang dia, dan kesimpulan akhirnya adalah bahwa itu kekuatan tempur maksimumnya harus berada di sekitar Kaisar Bela Diri Bintang 2, yang merupakan kesimpulan yang relatif objektif dan adil. Untungnya, tablet alam ilahi tidak menarik banyak perhatian dalam pertempuran Pulau Qianghua. Sebaliknya, bendera pertempuran yang menyala Tianluo menarik banyak perhatian. Dengan kekuatan tempur maksimum Kaisar Bela Diri Bintang 2, belum lagi 2 Grandmaster bela diri, bahkan 20 dari mereka tidak akan cukup, 200 di antaranya sudah cukup. Oleh karena itu, Grandmaster seni bela diri dari wilayah selatan ini membuat keputusan dalam sekejap dan langsung mengkhianati orang lain sebagai tanda kesetiaannya. Jalang, kamu terlalu murah. Wuzong menjadi marah dan pembuluh darahnya keluar. Dia berkata dengan marah, kamu tulang murahan. Seorang penguasa bela diri belaka telah membuatmu takut sejauh ini. Dia sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa mengalahkanmu dan aku? Di atas Yanwu, mereka hanya mengandalkan susunan untuk memamerkan kekuatan mereka. Kamu bahkan bukan kentut di Gunung Meru sekarang. Apa yang kamu takutkan? Mata murid wilayah selatan bersinar dengan tatapan puas yang mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menyingkir, terlihat sangat hormat seperti pelayan Yun Xiao. Sangat bagus, kata Yun Xiao acuh tak acuh, karena Anda telah menyerah kepada saya, Anda harus menunjukkan ketulusan. Jika kamu menjatuhkannya dan memberinya makan ke binatang batu, aku akan memaafkanmu atas ketidakhormatanmu. Ketika Grandmaster seni bela diri wilayah selatan mendengar ini, dia tercengang dan buru-buru berkata, Tuan-tuan Kota Langit Awan, kekuatan orang ini 1 tingkat lebih tinggi dariku. Selain itu, dia memiliki banyak senjata tingkat mendalam untuk melindungi dirinya sendiri. Saya bukan lawannya.
Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jangan khawatir, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, aku akan menyelamatkanmu, aku di sini, apa yang kamu takutkan?" Keringat dingin keluar di dahi Grandmaster bela diri, menurutnya, Yun Xiao hanya butuh beberapa menit untuk menjatuhkan pria ini. Kereta Blue Wolf sangat kecil sehingga tidak mungkin baginya untuk bertarung, tapi melihat ekspresi dinginnya sekarang, jika saya tidak melakukannya, saya khawatir saya akan mendapat masalah. Ying Luo. Dentang. Seberkas pedang Qi naik, dan Grandmaster bela diri lainnya melakukan langkah pertama, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju kepala Yun Xiao. Seluruh kereta Blue Wolf bergetar hebat di bawah serangannya, seolah-olah akan runtuh. Yun Xiao terkekeh dan melemparkan pukulan ke arahnya, itu adalah tinju penakluk Tiger yang akan diketahui setiap seniman bela diri. Apa? Murid ketiga orang di kereta semuanya menyusut, diliputi keterkejutan, bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur seorang kaisar bela diri, dia tidak akan berani begitu sombong untuk melawan pedang Grandmaster bela diri bintang 4 dengan tubuh fisiknya. Kamu benar-benar mencari kematian. Hati Grandmaster seni bela diri dipenuhi dengan kegembiraan dan kemarahan, dia senang bahwa pihak lain mencari kematian, tetapi dia marah karena pihak lain berani membencinya. Faktanya, Yun Xiao juga cukup tidak berdaya, setelah Sue Ming, Kait Es, dihancurkan dalam pertempuran Pulau Qionghua, dia tidak memiliki senjata praktis, tablet alam ilahi masih menyerap energi spiritual di lembah tanpa nama, meskipun itu terhubung ke pikirannya dan dapat dipanggil kapan saja, akan terlalu mahal untuk membuang waktu menyerap energi spiritual untuk berurusan dengan Grandmaster seni bela diri belaka. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk memblokir. Desir, cahaya pedang mengenai ujung tinju, dan pedang Qi benar-benar tersebar oleh kejutan, pedang panjang itu langsung turun, membuat suara pedang yang tajam, sebenarnya ada perasaan tidak bisa menandingi kekuatannya. Tubuh tiran tertinggi sudah cukup untuk bertarung dengan Grandmaster seni bela diri hanya dengan tubuh fisiknya. Apa? Semua orang terkejut, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, terutama Grandmaster seni bela diri. Pikirannya menjadi kosong sesaat, dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar situasi seperti itu di mana pedangnya diblokir dengan tubuhnya sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao, pada saat pria itu kehilangan akal sehatnya, Yun Xiao melintas di depannya dan meninju dadanya, menjatuhkannya dari kereta. Bum bum bum, kereta itu terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, saat Grandmaster seni bela diri terguncang, dia melihat binatang batu besar itu mengangkat telapak tangannya, yang sebesar langit, dan meraih Grandmaster seni bela diri. Di langit, mereka hanya bisa melihat cahaya kuat meletus dari tubuh Grandmaster seni bela diri, namun, itu langsung dipadamkan oleh tangan raksasa binatang atu itu, hanya sedikit jeritan yang bisa terdengar. Pada saat ini, jarak antara kereta dan binatang batu meningkat lagi, dan kereta itu melarikan diri dengan kecepatan penuh. Grandmaster bela diri dari wilayah selatan basah kuyup dengan keringat dingin, dia dikalahkan oleh Yun Xiao dan binatang batu itu, dan dia merasa bahwa dia akan mati apapun yang terjadi, tidak mungkin kereta itu melarikan diri dari binatang batu itu, dan Yun Xiao pasti akan membuangnya keluar nanti. Benar saja, ketika binatang batu itu mendekat lagi, mata Yun Xiao mulai menatapnya. Tuan Cloudsky, jangan buang saya. Saat dia mundur, dia berkata dengan cemas, aku masih berguna bagimu, izinkan saya memberitahu Anda rahasia besar. Oh, rahasia besar. Yun Xiao mengangkat alis dan terkekeh, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu ingin melarikan diri, binatang batu tidak perlu melakukan apa-apa, aku hanya akan membunuhmu. Grandmaster seni bela diri ingin mengulur waktu dan bergegas keluar, namun, dia tidak menyangka akan dilihat oleh pihak lain, dia panik dan berkata, kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku atau mengusirku. Itu tergantung pada seberapa berharga rahasiamu, Yun Xiao mencibir, saya harus memberitahu Anda. Grandmaster seni bela diri memandangi binatang batu yang akan mengejar di luar kereta dan berkata tanpa daya, aku tahu ada harta karun di Gunung Meru, selama aku masih hidup, aku akan membawamu ke sana. Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia melangkah maju, meraih pria itu, dan hendak mengusirnya. Jangan, jangan, saya mengatakan yang sebenarnya. Peta ada di benak saya akan memberitahu Anda. Grandmaster bela diri ketakutan, dia baru saja melihat cara Yun Xiao,
dan dia tidak bisa mengumpulkan keinginan sedikit pun untuk melawan. Merasakan aura iblis dari binatang batu di belakangnya, dia hampir berteriak, meratap, tidak, peta ada padaku, letakkan aku dan aku akan menunjukkanmu, tapi tolong jangan bunuh aku, gelombang. Baru saat itulah Yun Xiao melemparkannya ke tanah. Pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri baru saja berhasil bertahan hidup, jadi dia tidak berani memainkan trik apapun. Dia buru-buru mengeluarkan peta dari cincinnya dan menyerahkannya, berkata, saya adalah murid dari Sekte Permata Surgawi, dan saya menemukan peta harta karun ini di sebuah buku kuno di Sekte Permata Surgawi. Itu seharusnya digambar oleh nenek moyang sekte tersebut, Tuan Cloudsky, lihatlah. Murid Yun Xiao sedikit menyempit, tempat yang digambarkan di peta sangat mirip dengan yang ada di kamar dagang angin petir. Yang mengejutkannya adalah bahwa peta ini jauh lebih besar daripada yang diberikan kepadanya oleh kamar dagang angin petir. Selanjutnya, melihat catatan yang tertulis di atasnya, itu seharusnya adalah karya beberapa orang, mungkin diturunkan dan disempurnakan oleh nenek moyang Sekte Permata Surgawi. Tuan Cloudsky, Anda adalah Tuan Kota, Anda harus menepati janji Anda, kamu tidak bisa membunuhku. Grandmaster bela diri merasa gelisah, beberapa kali, dia ingin bergegas keluar dan melarikan diri, tetapi dia merasa bahwa Yun Xiao menatapnya, baik sengaja atau tidak sengaja, jadi dia tidak berani bergerak. Yun Xiao melirik binatang batu yang berlari dari kejauhan dan berkata, aku akan mengambil peta ini sangat berharga, dan itu cukup untuk ditukar dengan nyawa murahan Anda. Siapa namamu? Saya Wang Qiang. Grandmaster seni bela diri sangat gembira dan buru-buru berkata, Wang Qiang, Master Sekte dari Sekte Permata Surgawi bernama Wang Yue, kan? Pikir Yun Xiao, itu ayahku, kata Wang Qiang. Haha, aku tidak tahu bahwa kamu begitu terkenal, Anda tidak pamer, tetapi Anda memiliki latar belakang yang besar, kamu pasti sangat kaya, kan? Petik 2. Wang Qiang, tidak ada yang namanya Qian. Yun Xiao tidak memperhatikannya lagi, dia berbalik dan berjongkok, lalu mulai mengukir susunan kereta dengan ujung jarinya. Wang Qiang menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Yun Xiao tidak lagi mempersulitnya, tetapi ketika dia melihat binatang batu yang akan menyusulnya, dia segera menjadi gugup lagi. Dia melangkah maju dan menatap Yun Xiao dengan rasa ingin tahu, Tuan Cloudsky, formasi seperti apa yang Anda tuliskan? Apakah itu untuk mempercepat kereta? Yun Sang juga seorang alkemis, setelah menonton sebentar, dia menemukan bahwa itu benar-benar di luar pemahamannya, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kata Yun Xiao, ini adalah susunan teleportasi jarak pendek, itu bisa menteleportasi kita beberapa li, jauh dari binatang batu ini. Ada hal seperti itu bagus, haha, aku tidak harus mati. Wang Qiang sangat gembira dan tidak bisa menahan sorak. Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak berniat membawamu bersamaku, kamu harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Ah, apa? Wang Qiang tercengang, keringat dingin keluar saat dia menggigil dan berkata, Tuan Yun Xiao, saya, Qian, karena kita berdua adalah murid Pegunungan Selatan, aku akan Qian. Baiklah, Yun Xiao menyela dengan lambaian tangannya, itu sudah cukup, katakan saja berapa banyak uang yang kamu miliki dan aku akan melihat apakah itu layak untuk membawamu pergi. Aku akan memberimu semua batu vitalitas yang aku miliki, serta berbagai harta karun ini, aku hanya akan meninggalkan pedang berhargaku ini. Wang Qiang buru-buru mengeluarkan pedang senjata gelapnya dan menyerahkan cincin penyimpanannya. Yun Xiao meliriknya dan berkata dengan cemberut, tidak cukup. Ah! Apakah ini tidak cukup? Wang Qiang basah kuyup dengan keringat dingin, melihat binatang batu semakin dekat dan dekat, dia sangat cemas sehingga dia berlarian berputar-putar. Tentu saja, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika Anda seorang prajurit biasa, itu sudah cukup, tapi kamu adalah putra dari Master Sekte Permata Surgawi, bagaimana jumlah uang ini bisa cukup? Bagaimana dengan ini, Anda dapat menulis iu kepada saya, dan saya akan pergi ke Sekte Permata Surgawi Anda untuk mendapatkannya setelah kita pergi. Dia benar-benar mengeluarkan selembar kertas dan menuliskannya dalam beberapa pukulan, lalu menyerahkannya kepada Wang Qiang untuk ditandatangani. Wang Qiang melihat lebih dekat, dan mulutnya terbuka lebar, dia gemetar dan berkata, 1 miliar batu primordial kelas medial. Petik 2. Hehe,
Yun Xiao tertawa, Anda sepadan dengan harganya, jangan meremehkan dirimu sendiri. Mata Wang Qiang menjadi hitam, dia segera memejamkan mata dan menggigit jarinya, menekan, bagaimanapun, dia akan bersembunyi kembali di Sekte Permata Surgawi ketika dia keluar, dan jika dia memiliki kemampuan, dia akan pergi dan menjilat bantuannya, dia tidak percaya bahwa Yun Xiao akan berani meminta uang dari Sekte Permata Surgawi. Ya, lumayan. Yun Xiao menyingkirkan Yu sambil tersenyum dan berkata dengan puas, kalian semua, berdiri di dalam formasi. Mereka bertiga segera berdiri di barisan bersama, dan Yun Xiao tanpa tergesa-gesa mengucapkan beberapa mantra, formasi di bawah kaki mereka segera diaktifkan, dan seberkas cahaya menutupi mereka bertiga, dalam sekejap, mereka melesat keluar dari kereta dengan kecepatan yang sangat cepat dan melarikan diri ke kejauhan. Saat mereka bertiga menghilang dari kereta, binatang batu itu akhirnya menyusul dan menghancurkan kereta itu berkeping-keping dengan satu tamparan. Mata batu iblisnya melihat cahaya yang memudar dan langsung meraung berulang kali, terus mengejar. Di tempat tertentu di Gunung Meru di mana energi spiritual telah dicairkan, puluhan seniman bela diri berkumpul bersama, semuanya dalam keadaan siaga tinggi, udara dipenuhi dengan ketegangan, dan percikan api berkedip-kedip dari waktu ke waktu, seolah-olah akan menyala kapan saja. Setiap seniman bela diri memegang senjata tingkat yang mendalam di tangan mereka, dengan gugup menatap pemandangan di depan mereka. Ada buah ungu merah di tengahnya, dan ki spiritual yang dipancarkannya membuat semua orang ngiler, sepertinya ada lingkaran ombak yang beriak di sekitar buah, yang merupakan semacam kekuatan aturan. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa daun hijau tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah buah, sepertinya ada total 7 daun, dan 5 sudah tumbuh. Dengan pertumbuhan setiap daun, fluktuasi dari buah menjadi lebih intens, dan pembudidaya di sekitarnya menjadi lebih tegang, gesekan di udara juga menjadi lebih intens. Selain itu, yang membuat ekspresi semua orang menjadi jelek adalah semakin banyak seniman bela diri yang berkumpul. 6 daun. Salah satu murid seniman bela diri berkontraksi, memancarkan cahaya iblis, dia melihat sekeliling dan berkata, buah dao dari 7 rasi bintang akan segera matang, dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari, saya khawatir itu akan mempengaruhi buah dao, jadi mengapa kita tidak bekerja sama untuk memikirkan solusi damai? Ini bagus untuk semua orang. Saudara Cuisi, hanya ada satu buah dao dari 7 rasi bintang dan semua orang menginginkannya. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini secara damai? Pria lain, berpakaian putih, berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah menyerah. Cuisi adalah salah satu orang paling kuat di grup. Pria berbaju putih itu bernama Sueke, keduanya berasal dari wilayah utara dan merupakan Grandmaster bela diri bintang 8. Pikiran semua orang tegang, apa yang dikatakan Sueke persis seperti yang dipikirkan semua orang. Buah dao dari 7 rasi bintang lahir dari langit dan bumi dan mengandung kehendak tertinggi kaisar bela diri dari 7 rasi bintang. Jika mereka menelannya, mereka tidak akan memiliki hambatan untuk maju ke alam kaisar bela diri di masa depan. Selain itu, jauh lebih mudah baginya untuk berkultivasi ke alam kaisar bela diri bintang 9 di alam 7 konstelasi daripada yang lain. Buah yang menantang surga semacam ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh kelompok murid jenius tingkat Grandmaster seni bela diri ini. Semua orang menginginkan 7 buah dao konstelasi, tetapi tidak semua orang berhak menginginkannya. Cuisi tertawa dingin, matanya menjadi tajam, kalian semua yang belum mencapai alam 6 arah dan merupakan Grandmaster bela diri, keluar dari sini, kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak orang sangat berubah, dan mereka menjadi sangat waspada. Itu benar, aku setuju denganmu tentang ini, tanpa alam Grandmaster seni bela diri, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengonsumsi buah dao. Sueke menggema, selain itu, dengan kultivasi yang begitu rendah, dia akan berubah menjadi umpan meriam ketika mereka bertarung nanti. Saya menyarankan agar semua orang menjernihkan pikiran mereka, semakin kuat Anda, semakin banyak manfaat yang akan Anda dapatkan. 7 buah dao konstelasi ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh sampah sepertimu di bawah tingkat Grandmaster seni bela diri. Ekspresi salah satu raja bela diri berubah beberapa kali, dia berteriak dengan enggan,
Saya adalah orang pertama yang menemukan 7 buah dao konstelasi ini, mengapa saya tidak mendapatkan bagian? Saya murid tertua dari Istana Asura, jadi saya adalah sosok yang dihormati. Cui Si menatapnya dengan dingin dan tidak menyembunyikan penghinaannya, dia mendengus, kamu pasti sepotong sampah dari wilayah selatan, di luar wilayah selatan, siapa yang bukan Grandmaster seni bela diri? Petik 2. Sueke juga terkekeh dan berkata, bahkan murid tertua hanya memiliki tingkat kultivasi Anda, jika itu aku akan terlalu malu untuk mengatakannya, saya menyarankan bahwa semua pembudidaya di bawah alam leluhur bela diri, serta sampah di wilayah selatan, harus tersesat. Hehe, aku setuju. Ini mendapatkan persetujuan kebanyakan orang, murid-murid muda dari 3 wilayah lainnya ini telah lama tidak menyukai orang-orang dari wilayah selatan, untuk memasuki Gunung Meru, dia telah menghabiskan banyak uang untuk membuat koneksi, pada akhirnya, dia hampir bangkrut oleh Yun Xiao. Jika mereka tahu bahwa itu mereka harus mengandalkan Yun Xiao untuk memasuki Gunung Meru pada akhirnya, mereka tidak perlu membayar sejumlah besar uang kepada sekte besar untuk membeli kuota internal. Namun, wajah para seniman bela diri segera menjadi gelap, salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu menatap, jika bukan karena pegunungan selatan, mengapa kamu memasuki Gunung Meru? Saat itu, demi tempat, kamu menundukkan kepalamu dan memohon, tapi sekarang kamu telah memunggungi kami. Haha, lelucon besar. Seluruh sekte pegunungan selatan telah dipermainkan oleh seorang anak laki-laki, dan kamu masih memiliki wajah untuk membicarakan kuota. Seseorang berdiri dan berteriak, jika Anda tahu bahwa Anda dapat masuk setelah membayar, siapa yang akan menghibur Anda? Jika kamu tidak tersesat, kamu akan tinggal di sini selamanya. Auranya meledak saat dia berbicara, menekan kultivator wilayah selatan. Pihak lain juga tidak menunjukkan kelemahan, aura Grandmaster seni bela diri menyebar, dan kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, mereka menemui jalan buntu. Seluruh situasi dibagi menjadi 3 faksi, para murid di bawah tingkat Grandmaster seni bela diri semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang berjuang secara internal. Pada akhirnya, akal menang, dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan manfaat apapun, lusinan prajurit di bawah alam Grandmaster seni bela diri terbang dengan wajah pucat. Kali ini, hanya tersisa 19 orang, mereka berdiri dalam 2 faksi yang berbeda, saling bertentangan. Hanya ada 8 orang di sisi pegunungan selatan, dan mereka jelas dirugikan, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja. Namun, jika kita bertarung di sini, saya khawatir itu akan secara langsung mempengaruhi buah dao dari 7 rasi bintang, saat itu, tidak ada yang akan mendapatkannya. Seorang prajurit domain laki-laki berkata dengan dingin. Cui Si berkata dengan dingin, pertempuran tidak bisa dihindari, kalau tidak, bagaimana kita bisa membelah buah dao? Saya sarankan kita memasang penghalang dan mengubah area dalam beberapa mil menjadi area terlarang untuk mencegah ahli lain masuk lagi, kami akan meningkatkan jumlah tempat yang dialokasikan. Itu benar, begitulah seharusnya. Setiap kali daun tumbuh di 7 konstelasi buah dao, itu akan menghasilkan fenomena signifikan yang akan menarik banyak ahli, kami akan menyiapkan formasi yang bagus dan menyegel tempat ini. Sueke adalah orang pertama yang menanggapi, dan semua orang merasa bahwa itu sangat masuk akal, para Grandmaster seni bela diri di wilayah selatan semuanya memandang dengan dingin, tidak tergerak. Ada apa? Kalian sepertinya memiliki pendapat yang berbeda. Seorang seniman bela diri domain pria mencibir, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ada apa dengan penghalangnya? Jika kita tidak bisa mendapatkan 7 buah konstelasi, kita akan membuat mereka menghilang dengan perang. Kamu memang sampah. Sueke maju selangkah, dan auranya langsung menyebar, mengunci ke-8 pembudidaya wilayah selatan, dia berkata dengan dingin, Cui Si, kamu mengatur penghalang, sisa dari Anda melindungi buah dao dari 7 rasi bintang, aku akan mengurus 8 bajingan ini. Dia langsung menyerang dengan kekuatan yang mengejutkan, tanpa ragu sedikit pun, cahaya keemasan mekar dari tangannya dan menyelimuti ke-8 pembudidaya wilayah selatan, ruang itu sedikit bergetar. Orang-orang lainnya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, mereka bersembilan membentuk lingkaran untuk melindungi buah dao dari 7 rasi bintang.
Cui Si tampaknya sangat percaya diri pada Sueke, dia segera bergerak juga, seberkas cahaya menyebar dari dasar lembah dan melesat ke langit, menerangi seluruh langit dengan 5 warna, sebuah penghalang dengan cepat menyebar dengan semua orang di tengah. 8 pembudidaya wilayah selatan. Semuanya sangat marah, pihak lain benar-benar meremehkan mereka seperti ini, ingin bertarung 1 lawan 8. Elemen api yang tersembunyi di dunia, kumpulkan untukku. Mata Sueke setengah tertutup, dan cahaya dingin melintas di dalamnya, dia dengan lembut mendorong bola energi dengan kedua tangan dan mengucapkan kata demi kata, ledakan ilahi 8 tandus. Sensasi terbakar gila menyebar di udara, dan 8 pembudidaya, wajah semua berubah, salah satu dari mereka berseru ngeri, aura ini sangat kuat, dia adalah Grandmaster bela diri bintang 5. Anak ini sebenarnya adalah keberadaan bintang 5. 1 bintang adalah perbedaan dunia. Di antara 8 orang dari wilayah selatan, tingkat kultivasi tertinggi hanya di tingkat bintang 3, ekspresi 8 pria itu tiba-tiba berubah, dan mereka menyerang satu demi satu, mati-matian mencoba menerobos gelombang panas dan tekanan kuat yang datang dari segala arah. Mata Sueke menjadi sedikit dingin saat dia menjentikkan jarinya dengan tangan kanannya dan berkata, meledak. Bum bum bum. Api besar meledak di tengah 8 Grandmaster bela diri, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Karena ki spiritual terlalu melimpah, kekuatan ledakan menemukan dorongan untuk mendorongnya, menumpuk lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, pemandangan yang luar biasa spektakuler. 9 orang yang menjaga buah dao dari 7 rasi bintang juga terkejut, mereka buru-buru membentuk segel dan membentuk penghalang kecil untuk melindungi 7 buah dao konstelasi, bahkan ketika kekuatan ledakan menabraknya, itu baik-baik saja. Binatang. Saat api menyebar, seorang seniman bela diri wilayah selatan yang gelap gulita mengangkat kapak raksasa di tangannya, matanya merah saat dia meraung dan menebang. Kapak pemecah surga. Sueke mengungkapkan ekspresi jijik saat dia dengan ringan maju selangkah dan melemparkan pukulan. Kekuatan tinju itu mengesankan, dan ki spiritual di sekitarnya bergetar, itu menabrak kapak raksasa dengan keuntungan luar biasa. Ledakan. Kapak besar di tangan seniman bela diri jatuh dari tangannya, dan kekuatan tinju langsung menembus ke dalam tubuhnya, darah keluar dari 7 lubangnya, dan tubuhnya menabrak gunung di belakangnya, benar-benar kehilangan napas. Desir, kapak raksasa itu jatuh ke tanah dan ditangkap oleh Sueke, yang mengangkatnya tinggi-tinggi. 3 lainnya yang selamat dari ledakan gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan, saat mereka merangkak mundur, memohon belas kasihan, Tuhanku, jangan bunuh kami tidak menginginkan buah dao dari 7 rasi bintang lagi, tolong biarkan kami hidup. Wajah Sueke benar-benar tanpa emosi, dia mengayunkan tangan kanannya ke bawah, dan kapak besar itu segera berubah menjadi seberkas cahaya saat jatuh ke bawah, beberapa tangisan kesakitan segera terdengar. Dia melihat mayat-mayat di seluruh tanah dan mencibir, pegunungan selatan memang tempat yang terpencil dan miskin, kelompok sampah ini dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri, tetapi mereka semua masih menggunakan senjata tingkat mendalam tingkat keempat. Haha, jika mereka semua memiliki persenjataan mendalam tingkat kelima, Saudara Sueke tidak akan bisa mendapatkannya dengan mudah, salah satu dari mereka tertawa, tetapi mata yang dia gunakan untuk menatap Sueke dipenuhi dengan ketakutan. Sueke tersenyum tipis, keberuntungan Saudara King Cheng masih yang terkuat, Anda benar-benar berhasil mengumpulkan pedang Su King tingkat ke-7, Anda benar-benar iri pada kami. Salah satu dari 9 penjaga dari 7 buah dao konstelasi benar-benar Lu King Cheng, dia mendengus pelan dan tidak berbicara lagi. Tidak baik, Cui Si, yang sedang memasang penghalang, tiba-tiba menjadi pucat dan menatap langit. Kakak Cui Si, apa yang terjadi? Orang-orang lainnya juga menatap langit dengan kaget. Pedang panjang ungu muncul di langit, itu bersinar terang dan menembus penghalang, pedang panjang itu berubah menjadi bentuk besar dan berhenti di langit. Bersambung,